Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih caranya konsep canggih kayak kecerdasan artifisial atau AI diajarin di sekolah? Apalagi di sekolah kejuruan. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas soal itu. Kita akan lihat gimana baris-baris kode yang abstrak bisa diubah jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa bergerak dan seolah-olah bisa berpikir. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang jujur aja cukup penting. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Sekolah-sekolah kita sekarang ini udah beneran siapin anak-anak kita buat masa depan yang serba AI belum ya? Soalnya ini bukan lagi soal nanti gimana, tapi ini tantangan yang udah ada di depan mata kita sekarang. Soalnya, faktanya gini, AI itu bukan lagi cerita film fiksi ilmiah. AI itu udah ada di mana-mana, di sekitar kita, setiap hari. Coba pikirin deh, asisten virtual kayak Siri atau Google Assistant di HP kalian, terus GPS yang nuntun kita pas lagi nyasar, rekomendasi barang pas kita belanja online, bahkan filter spam di email kita, itu semua AI. Nah, makanya ngerti soal AI atau literasi AI itu sekarang jadi skill yang ya wajib punya, bukan pilihan lagi. Terus AI itu sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, AI itu sistem komputer yang dibuat buat niru cara manusia berpikir, jadi dia bisa belajar dari data, bisa mikir, bisa bikin keputusan sendiri. Nah, kemampuan inilah yang bikin AI itu, bisa ngubah banyak hal. Nah, ngomongin soal perubahan, dampaknya ke dunia kerja itu gede banget. Coba lihat grafik ini. Jelas banget kan? AI itu bukan cuma ngilangin kerjaan, tapi justru ngebuka banyak banget jenis pekerjaan baru. Permintaan buat orang yang punya skill di bidang ini juga meroket. Artinya apa? Artinya kita semua harus upgrade skill atau upskilling biar nggak ketinggalan zaman dan tetap relevan. Terus gimana dong dunia pendidikan ngejawab tantangan ini? Nah, di bagian selanjutnya ini kita bakal lihat semacam resep baru dalam pendidikan. Sebuah pendekatan yang fokusnya bukan cuma apa yang dipelajari siswa, tapi juga gimana cara mereka belajar biar benar-benar nguasain teknologi ini. Biar lebih kebayang, kita lihat dulu perjalanannya. Awalnya ada yang namanya machine learning. Di sini, mesinnya belajar, tapi kita masih harus ngasih tahu fitur-fitur penting dari datanya. Terus, teknologinya berkembang jadi jaringan saraf tiruan, yang idenya niru cara kerja otak manusia. Puncaknya ada deep learning. Ini kayak jaringan saraf tiruan, tapi jauh lebih kompleks, bisa belajar sendiri dari data yang super banyak tanpa perlu kita suapin. Nah, inilah otak di balik aplikasi-aplikasi AI keren yang kita pakai sekarang. Oke, idenya udah canggih. Terus gimana cara bikinnya jadi nyata? Jawabannya satu kata, coding. Ya, coding itu ibarat jembatan yang nyambungin antara konsep AI yang rumit dengan aplikasi yang beneran bisa kita pakai sehari-hari. Bahasa kayak Python itu jadi alat utamanya. Jadi, apa poin utamanya? Gini, cara paling ampuh buat belajar ginian itu bukan cuma duduk di kelas dan ngapalin teori. Bukan, cara terbaiknya adalah lewat project-based learning. Belajar sambil praktek. Siswa itu bakal jauh lebih cepat ngerti kalau mereka langsung bikin sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dipegang dan dilihat hasilnya. Oke, teori cukup. Sekarang kita kotorin tangan yuk. Kita bakal bedah satu proyek sederhana buat lihat gimana semua konsep yang tadi kita omongin itu diterapin di dunia nyata. Siap-siap ya, disinilah kita lihat keajaiban kode yang berubah jadi karya nyata. Dan inilah bintang tamu kita, si robot pengikut garis. Kelihatannya sih simple ya, cuma mesin kecil yang tugasnya ngikutin garis hitam di lantai. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya ini ada banyak banget konsep penting yang bisa kita pelajari. Biar gampang ngertinya, coba kita bayangin robot ini kayak manusia. Nah, lihat deh. Sensor inframerahnya itu ibarat matanya. Dia yang melihat garis. Terus ada IC komparator. Ini kita sebut aja otaknya. Dia yang mikir dan mutusin harus ngapain. Terakhir ada driver motor. Ini ototnya. Dia yang ngasih tenaga ke roda biar bisa gerak. Simple banget kan kalau dibayangin kayak gitu? Nah, alur kerjanya itu kayak gini, berurutan. Pertama, mata sensornya lihat garis, terus dia kirim sinyal. Kedua, sinyal itu diterima sama si otak, yang langsung mikir, oke, harus ngapain nih? Ketiga, si otak ngasih perintah ke otot buat gerakin motor. Keempat, rodanya muter, dan robotnya bergerak ngikutin garis. Proses ini muter terus, makanya robotnya bisa jalan terus di jalurnya. Terus, gimana sih otak robot ini ngambil keputusan? Sebenarnya logikanya sederhana banget, kayak aturan jika maka. Coba lihat tabel ini. Kalau sensor kiri yang kena garis, artinya robotnya terlalu ke kiri, jadi dia belok sedikit ke kanan. Sebaliknya, kalau sensor kanan yang kena garis, dia belok ke kiri. Kalau dua-duanya pas di garis, ya lurus saja. Simple kan? Nah, inilah dasar dari semua pemrograman dan AI. Oke, jadi kita udah ngerti cara kerja si robot kecil ini.
Sekarang, coba kita zoom out dan lihat gambaran besarnya. Gimana sih proyek yang kelihatannya sepele ini bisa jadi pintu pembuka peluang yang wah gede banget buat para siswa? Karena pas siswa-siswi ini ngerakit robot, yang mereka pelajari itu bukan cuma soal robot loh. Mereka belajar dasar-dasar elektronika, mereka ngasah cara berpikir yang logis dan runut, mereka belajar gimana caranya nyari solusi pas robotnya error atau yang kita sebut debugging, dan yang paling penting, mereka ngerasain sendiri gimana teori di buku itu bisa jadi kenyataan. Tapi tentu aja nerapin ini di semua sekolah itu nggak gampang. Ada tantangannya. Kadang gurunya sendiri belum terlalu pede sama skill AI-nya atau sekolahnya kekurangan alat. Tapi bukan berarti nggak ada jalan keluar. Solusinya ada kok. Misalnya ngadain pelatihan intensif buat guru atau kerjasama langsung sama perusahaan teknologi. Bahkan kita bisa manfaatin cloud computing jadi nggak perlu alat-alat yang super mahal di sekolah. Dan kalau aja tantangan-tantangan tadi bisa kita atasi bareng-bareng, dampaknya bakal luar biasa. Bayangin, kita bisa punya lulusan yang siap bersaing, yang bisa ngisi kekurangan talenta digital kita. Mereka bakal jadi generasi yang siap tempur di era industri 4.0. Dan yang paling keren, kita itu sebenarnya lagi nyiapin bibit-bibit inovator buat masa depan Indonesia. Ujung-ujungnya, semua ini kuncinya ada di para guru. Kutipan ini benar-benar pas banget, gurulah yang jadi ujung tombak di lapangan. Keberanian mereka buat nyoba hal-hal baru, buat terjun langsung ke inovasi ini, itulah yang bakal nentuin berhasil atau enggaknya pendidikan kita bertransformasi. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Hari ini, para siswa ini belajar bikin robot yang cuma bisa ngikutin garis. Kelihatannya sederhana, tapi bayangkan deh, skill, cara berpikir, dan rasa percaya diri yang mereka dapat dari proyek kecil ini. Kalau hari ini mereka bisa bikin robot pengikut garis, kira-kira apa ya karya luar biasa yang bakal mereka ciptakan di masa depan? Coba kita bayangin. Terima kasih sudah menyimak.